Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Putri Anjani dengan NIM 1212020052. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah FPI dan MPLI. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Filsafat pendidikan Islam perlu dikaji karena memiliki peran penting dalam memahami dan mengembangkan sistem pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Studi tentang filsafat pendidikan Islam membantu kita memahami landasan teoritis dan konseptual yang mendasari pendidikan Islam serta hubungannya dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Pengertian filsafat pendidikan Islam adalah cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip dan konsep-konsep pendidikan dalam perspektif Islam. Filsafat pendidikan Islam tidak hanya mencakup aspek-aspek teoritis dan konseptual, tetapi juga menjelaskan praktek-praktek pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama, dalam filsafat pendidikan Islam, terdapat beberapa elemen penting yang perlu dipahami secara komprehensif. Yang pertama, akidah. Filsafat pendidikan Islam berakar pada akidah Islam yang mendasari semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Akidah Islam membentuk landasan moral dan spiritual yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Yang kedua ada tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan Islam menentukan tujuan-tujuan pendidikan yang mencakup pengembangan akhlak, pengetahuan agama, keterampilan praktis, kecakapan sosial, dan pembentukan kepribadian yang seimbang. Pendidikan Islam bertujuan untuk menghasilkan individu yang taat beragama, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Filsafat pendidikan Islam menekankan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Metode yang digunakan harus memperhatikan keunikan individu, membangun hubungan interaktif antara guru dan siswa, serta memadukan pembelajaran akademik dengan pembelajaran praktis. Yang keempat ada etika pendidikan. Filsafat pendidikan Islam menetapkan pentingnya etika dalam pendidikan. Etika pendidikan Islam meliputi sikap hormat, keadilan, kesederhanaan, ketekunan, dan kejujuran. Etika ini harus tercerminkan dalam hubungan antara guru dan siswa, serta dalam seluruh proses pembelajaran. Yang kelima ada kurikulum. Filsafat pendidikan Islam mencakup pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan aspek agama, akademik, dan praktis. Kurikulum harus mencakup pengajaran tentang ajaran Islam, pemahaman Al-Quran dan hadis, serta ilmu pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, pendidikan karakter. Filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk pribadi yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan memiliki moralitas yang kuat. Pendidikan karakter dalam Islam melibatkan pembentukan nilai-nilai Islami seperti keikhlasan, kejujuran, kasih sayang, dan rasa sosial. Melalui kajian filsafat pendidikan Islam, kita dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam konteks pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek formal seperti pengajaran agama, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh aspek kehidupan siswa, sehingga dapat membentuk generasi yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam mencakup aspek-aspek pendidikan yang terkait dengan agama Islam.
Ini meliputi tujuan pendidikan, metode pendidikan, proses pendidikan, kurikulum, dan nilai-nilai etika dan moral yang diterapkan dalam pendidikan Islam. Dalam segi ontologi, filsafat pendidikan Islam mengakui adanya Tuhan sebagai sumber kebenaran absolut dan menganggap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi untuk mencapai pemahaman tentangnya. Dalam segi epistemologi, filsafat pendidikan Islam mengandalkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pengetahuan pedoman dalam pendidikan. Pengetahuan agama diintegrasikan dengan pengetahuan umum, mencapai pemahaman yang holistik. Dalam segi aksiologi, filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam pendidikan. Ini mencakup nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, kasih sayang, toleransi, etika, serta penekanan pada pembangunan moral dan tanggung jawab sosial. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu filsafat pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk para peserta didik dengan nilai religiusitas yang kuat. Sesuai dengan ajaran Islam, filsafat ini didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus mencakup aspek agama dan spiritualitas, bukan hanya aspek akademik. Ada beberapa poin utama dalam filsafat pendidikan Islam yang berperan dalam membentuk nilai religiusitas para peserta didik. Yang pertama itu tauhid, yang kedua akhlak mulia, yang ketiga ilmu dan pengetahuan, yang keempat kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang kelima pelayanan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam berfokus pada pembentukan peserta didik yang memiliki nilai religiusitas yang tinggi melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Penerapan nilai-nilai moral dan etika, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pelayanan masyarakat. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Sebagai seorang pendidik, sikap yang diperlukan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai agama dengan mengantisipasi pengkultusan dan fanatisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan yang inklusif. Seorang pendidik harus menerapkan pendekatan yang inklusif dalam mengajar nilai-nilai agama. Ini berarti mengakui keberagaman, keyakinan, dan menghargai perspektif yang berbeda. Yang kedua, pendidikan kritis. Penting bagi pendidik untuk mendorong pemikiran kritis dan analisis yang mendalam tentang nilai-nilai agama. Yang ketiga, promosi toleransi dan saling pengertian. Pendekatan pendidikan harus menekankan pentingnya toleransi, saling pengertian, dan kerjasama antar umat beragama. Yang keempat, fokus pada pengembangan moral dan etika. Seorang pendidik harus memberikan perhatian khusus pada pengembangan moral dan etika siswa. Hal ini melibatkan pengajaran dan praktik yang membangun karakter yang kuat, seperti integritas, kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Seorang pendidik juga harus berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat untuk memastikan bahwa pendidik agama tidak mempromosikan pengkultusan atau fanatisme. Seorang pendidik dapat mengaktualisasikan nilai-nilai agama dengan cara yang mempromosikan pemahaman yang seimbang, toleransi, dan kerjasama sambil mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu secara ideal sikap seseorang pendidik dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini
ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, fleksibilitas. Yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, pemahaman teknologi. Yang keempat, keterampilan pemecahan masalah. Dan yang kelima, pemberdayaan siswa. Seorang pendidik akan dapat mengatasi tantangan zaman dengan lebih baik, mempersiapkan siswa untuk masa depan yang kompleks, dan membantu mereka menjadi pelajar sepanjang hayat yang mampu beradaptasi dengan cepat dalam perubahan yang terus-menerus. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu pertanyaan terakhir. Pendidikan Islam dapat memainkan peran penting dalam mengajarkan umatnya tentang pentingnya menjaga kelestarian alam semesta dengan memahami tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah di dunia ini. Umat Islam diharapkan untuk menjadi pelindung dan pemelihara lingkungan, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. Baik, sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.